Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman kesahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan teman-teman yang memiliki zodiak Sagittarius di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Sagittarius di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini tayangan ini sebagai acuan teman-teman. Di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Sagittarius dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi. Dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Nah, pada kartu yang pertama aku punya King of Cups. Raja Cangkir muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Sagittarius. Jadi, ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Sebagai energi pembuka Raja Cangkir, ini adalah sebuah kartu yang menunjukkan tentang adanya ya sebuah potensi bahwasanya di dalam kehidupan kamu akan dibanjiri dengan berbagai keberuntungan. Ya. Ketika kita berbicara terkait dengan sebuah potensi banjir keberuntungan, ada sebuah indikasi bahwasanya ya bisa saja kehidupan kamu akan berubah lebih baik. Dan itu semua tergantung sebenarnya dari apa yang mungkin kamu lakukan, teman-teman. Ya. Jadi pada intinya ketika kamu punya tujuan, ketika kamu punya impian dan harapan, ya tentu harus diimbangi dibarengi dengan yang namanya sebuah tindakan, action, ya. Jangan hanya mungkin dengan doa, teman-teman. Ya doa itu sangat penting, ya. Tetapi ya memang harus balance antara ikhtiar, kerja keras dan doa tadi, ya. Tetapi melihat tentang bagaimana pada hasilnya, pada akhirnya hasilnya ya akan sangat memuaskan gitu, ya. Akan sesuai dengan harapan-harapan kamu di sini, gitu. Nah, jadi ketika kita berbicara terkait dengan banjir keberuntungan, aku punya justice. Aku merasakan memang ada sebuah keadilan, keseimbangan, kemenangan. Mungkin banyak sedikitnya teman-teman ada sebuah bentuk manifestasi atas doa-doa kamu. Nah itu sebuah bentuk keadilan dan kemenangan ya, keadilan deh. Ya kalau kemenangan itu berarti eh, ada hasil dari kerja keras kamu teman-teman. Sepertinya saat ini ataupun dalam pekan ini semesta sedang memihak kepada kamu nih. Ya sepertinya semesta lagi baik pada kamu teman-teman. Jadi manfaatkan setiap peluang dan kesempatan yang ada. Ketika pun tidak ada sebuah peluang dan kesempatan yang datang, maka kamu harus mencarinya. Terlepas dari apapun itu, teman-teman. Kalau berbicara masalah kehidupan sosial, ya bisa saja memang bakal ada peningkatan di situ. Ya, kehidupan sosial berarti berkaitan dengan bisnis pekerjaan kamu yang akan mendatangkan adanya rezeki yang baik pula, rezeki yang bagus seimbang. Kemudian pada kartu yang ketiga aku punya Eight of Pentacles, 8 koin muncul hadir teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang adanya sebuah kondisi ekonomi yang bakal meningkat. Ya, gambarannya sih seperti itu ya. Nah, lagi dan lagi kita lihat gitu ya kan, teman-teman, tentang adanya sebuah kesabaran kamu gitu. Ya, kemudian ya kerja keras juga lah ya kan. Jadi semuanya itu selalu berkaitan satu dengan yang lain. Antara kerja keras, ikhtiar, doa, kesabaran, teman-teman. Mindset yang positif, kerja cerdas kamu juga termasuk di situ gitu.
Tetapi memang pada intinya itu semuanya nggak sia-sia. Dan aku rasa energi ini adalah jawaban. Ya, ketika energi ini adalah jawaban terhadap sebuah masalah yang terjadi pada energi kartu keempat ini. Eight of Cups 8 cangkir ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana sebenarnya teman-teman ya. Mungkin kalau dikatakan kamu selama ini selalu mengalami sebuah kekecewaan, kegagalan, kesedihan, ketidakstabilan. Itu cukup terlihat loh. Ya. Tetapi yang namanya kehidupan ya teman-teman, itu tadi kita kembalikan terhadap bagaimana upaya tindakan kerja keras kamu, doa kamu, ikhtiar kamu. Ya. Jadi mudah-mudahan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Sagittarius, aku melihat bakal ada hasil yang cukup memuaskan dari sebuah kerja keras yang kamu lakukan selama ini teman-teman. Dan bahkan mungkin potensi peluang kamu akan menjadi orang kaya raya. Yang nggak menutup sebuah kemungkinan kok. Ya, tetapi memang ini adalah sebuah takdir baik yang seperti memang Tuhan sudah rencanakan ya. Dan Tuhan berikan kepada kamu teman-teman. Next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan finansial ekonomi ya, ataupun rezeki dari teman-teman Sagittarius dalam pekan ini. Bagaimana kondisi finansial ekonomi, rezeki, dan keuangan ya. Pada kali yang pertama aku punya The Hierophant. The Hierophant muncul hadir sebagai energi pembuka teman-teman. Jadi berbicara terkait dengan masalah keuangan, kartu pertama ini menggambarkan tentang sebuah pencerahan baru ya, ada energi penaklukannya juga sebenarnya. Ada energi pencapaian juga. Kemudian spiritualitas hubungan dengan Tuhannya juga bagus ya. Nah, jadi melihat tentang bagaimana energi ini berbicara teman-teman ya. Cukup menggambarkan sih sebenarnya tentang bagaimana pula nantinya ya, ataupun saat ini rezeki yang cukup bagus itu kamu rasakan gitu teman-teman. Nah, aku punya The Emperor. The Emperor ini muncul hadir. Jadi melihat tentang bagaimana energi kartu kedua ini aku semakin yakin ya bahwasanya memang kamu berpeluang berkesempatan untuk hidup lebih baik teman-teman ya. Harus semangat nih teman-teman Sagittarius yang lagi berjuang, apalagi kamu sebagai seorang perintis ya teman-teman yang benar-benar berupaya berusaha banget ya kan untuk hidup lebih baik. Target kamu mungkin di tahun 2025 ini khususnya ya, dan di bulan Juni ini ya kan ingin nih lebih baik, keuangannya stabil, seimbang, berlimpah ya. Jadi ini yang akan kamu dapatkan teman-teman. Kemudian aku punya Queen of Pentacles, ada Ratu Koin. Nah, sebagai energi penutup ya teman-teman, Ratu Koin ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, yang menjelaskan. Ya kalau berbicara masalah keuangan tidak dapat dipungkiri loh, energinya cukup istimewa di sini teman-teman. Semoga energi ini benar-benar bisa termanifestasikan di dalam kehidupan teman-teman Sagittarius lah ya. Apalagi ketika kamu memang berharap bakal ada perubahan teman-teman. Ya semoga perubahan ini benar-benar membawa sebuah dampak yang lebih baik dan positif. Ya karena bakal ada rezeki yang cukup berpotensi berlimpah teman-teman. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Sagittarius yang saat ini sedang berpacaran ya, sudah berumah tangga nih terlebih dahulu, mohon maaf. Nah, aku punya Fake of Wands, ada Fake of Pentacles, dan aku punya Knight of Pentacles. Wow. Jadi melihat tentang bagaimana ketiga kartu ini teman-teman ya, berbicara masalah kehidupan rumah tangga, asmara rumah tangga dari teman-teman Sagittarius. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah komitmen. Nah itu ya. Jadi komitmen di dalam rumah tangga kamu tuh bagus banget teman-teman. Itu yang paling penting ya. Jadi kemudian aku juga melihat adanya sebuah keselarasan. Komitmen, keselarasan, ya artinya mungkin saling percaya, saling bersinergi, kerjasama bareng di dalam segala hal aspek ya. Jadi itu juga yang akan membawa sebuah dampak yang cukup positif lah ya untuk masalah ekonomi. Mungkin di sini kamu sama-sama bekerja keras teman-teman
untuk membina, membangun rumah tangga yang lebih baik dari sebelumnya ya. Dari ekonomi mungkin keuangan dan lain sebagainya. Jadi secara garis besar hubungan rumah tangga kamu positif banget teman-teman ya. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Sagittarius yang sedang berpacaran ya. Aku punya Seven of Cups, Three of Swords, dan aku punya Eight of Wands ya. Ada 8 tongkat. Melihat tentang bagaimana kehidupan asmara dari teman-teman Sagittarius ya. Jadi kalau aku lihat di sini memang apa ya? Sudah sakit tapi kok masih berharap gitu ya teman-teman. Ya. Sudah merasakan sakit dan selama ini mungkin merasakan sakit. Sakit dalam arti mungkin bentuk kekecewaan. Terlihat di sini sebuah kekecewaan. Kekecewaan ini bisa saja meliputi dengan sebuah sikap perilaku ataupun pengkhianatan. Tetapi meskipun sudah disakiti, tidak dapat dipungkiri, masih merasa apa ya teman-teman ya. Iya perasaan itu nggak pernah hilang gitu. Ya, dan malah semakin dalam ini juga mungkin yang membuat kamu bingung nih teman-teman. Padahal kalau melihat dari energinya sih, kamu sudah banyak berjuang untuk dia, memberikan hal yang terbaik, tetapi seakan-akan feedback yang kamu rasakan itu nggak sesuai dengan ekspektasi kamu. Ya, tetapi kamu masih berusaha untuk bertahan, mempertahankan gitu, dan nggak bisa lupa ya teman-teman. Karena aku lihat juga hubungan kamu sering on off di situ. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Sagittarius yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya Eight of Swords ya, 8 pedang. Kemudian ada Four of Cups dan aku punya The Moon. Nah, melihat tentang bagaimana kehidupan asmara dari teman-teman Sagittarius yang jomblo dan single. Oke, teman-teman. Mohon maaf memang selama ini kalau dikatakan kamu selalu gagal di dalam menjalin sebuah hubungan ya, memperlihatkan banget kamu selalu dimanfaatin doang, ya kan? Kemudian harus banyak belajar dari kesalahan, harus banyak belajar dari kehidupan masa lalu teman-teman. Ya, jangan terburu-buru ketika menjalin sebuah hubungan. Ya, karena memang selama ini aku lihat kamu terlalu terburu-buru banget, ya kan? Melihat segala sesuatunya itu terlihat baik di awal gitu, tanpa kamu melihat tentang bagaimana sih sikapnya, ya sifatnya. Ini yang selalu membuat kamu tuh kecewa pada akhirnya teman-teman ya. Dan kemudian juga aku melihat seperti ada sebuah rasa trauma ya. Rasa trauma yang mungkin cukup begitu dalam ya terkait dengan sebuah hubungan ya bisa jadi itu tadi sudah banyak berkorban berjuang teman-teman memberikan segala sesuatunya mohon maaf tetapi itu tadi ya nggak sesuai dengan ekspektasi yang ada hanyalah sebuah kekecewaan yang kamu rasakan dan bahkan mungkin pengkhianatan teman-teman ya ketika kamu cinta banget sayang banget ternyata dia pergi bersama pihak ketiga. Jadi untuk kehidupan asmara harus lebih selektif kali ini teman-teman ya jangan terburu-buru banget. Poin terakhir kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Sagittarius yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Aku punya Strength, aku punya The Star, dan aku punya The Sun teman-teman. Nah, melihat tentang bagaimana uh, kedekatan kamu dengan seseorang ya. Jadi dari ketiga kartu ini cukup dan sangat menggambarkan tentang bagaimana ya. Sebenarnya aku lihat teman-teman, ini energinya sangat positif sebenarnya. Ya, sangat-sangat positif. Aku melihat ada sebuah penaklukan kehidupan yang lebih indah gitu ya teman-teman. Ada sebuah kehidupan masa depan yang bagus banget, cerah banget. Ya, seolah-olah memang saat ini kamu lagi merasakan sebuah apa ya gejolak gitu lah teman-teman. Ya, hati kamu lagi benar-benar berdetak kencang banget teman-teman. Ya, mungkin ini dinamakan sebuah chemistry, mungkin ini dinamakan sebuah cinta, mungkin seperti itulah ya. Dan sama halnya dari apa yang mungkin dia alami teman-teman seseorang yang saat ini sedang dekat dengan kamu sama-sama memikirkan, saling memikirkan, sama-sama memiliki sebuah perasaan, tetapi mungkin uh, masih menutupi satu dengan yang lain ya, belum berani untuk mengungkapkan perasaan satu dengan yang lain ya. Tetapi ketika bagaimana kamu nanti ya teman-teman ketika bersama ya
aku melihat ya energinya sangat bagus gitu, dan mungkin bisa saja dia orang yang bakal ditakdirkan ya menjadi jodoh dan pasangan hidupmu. Bisa jadi teman-teman. Amin ya. Oke, next. Kita akan lihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan untuk teman-teman Sagittarius. Aku punya tanggal 21, 29, tanggal 25, 15, 16, 26, tanggal 6, tanggal 5, 14, 9, 12, dan tanggal 17. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.